Semangat pagi! Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 19 Agustus 2022, dalam pekan biasa ke-20, tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 22, ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kali ini Tuhan Yesus dicobai dengan pertanyaan seputar hukum yang terbesar dalam hukum Taurat. Lagi-lagi orang-orang Farisi yang diwakili oleh seorang ahli Taurat berusaha mendebat ajaran Tuhan Yesus. Perlu kita ketahui, para pengajar Taurat bangsa Yahudi di zaman Tuhan Yesus kerap kali ditugaskan untuk meringkas suatu hukum dalam suatu pernyataan yang singkat. Pada kesempatan kali ini, Tuhan Yesus yang sungguh memahami hukum Taurat dan dianggap sebagai guru oleh khalayak umum juga merangkum hukum Perjanjian Lama yang mencakup dua perintah untuk menjawab pertanyaan si ahli Taurat, yakni kasih kepada Allah yang ditekankan pada kitab Ulangan bab 6 ayat 15 dan kasih kepada sesama manusia yang ditekankan pada kitab Imamat bab 19 ayat 18. Kedua perintah ini merupakan benang merah tempat bergantung semua hukum Allah yang diberikan bagi manusia. Dengan jawaban ini, Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaannya terhadap tradisi Yahudi dan komitmen Tuhan Yesus kepada spiritualitas yang menekankan hal-hal yang hakiki, terutama hukum kasih. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum tertinggi yang semestinya dijunjung tinggi seorang pengikut Kristus adalah hukum cinta kasih. Tidak ada hukum lain yang berada di atas hukum ini. Cinta kasih kepada Tuhan dan sesama menjadikan hidup lebih membahagiakan, sebab hidup tidak hanya dinilai berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Akan tetapi, manusia seringkali tidak mampu melihat keindahan makna terdalam dari cinta kasih. Manusia mudah larut dalam keegoisan dan fokus memperjuangkan diri sendiri. Hal ini sungguh patut kita perhatikan dan harus segera diperbaiki jika kita masih menemukannya dalam diri kita. Jangan takut untuk mengasihi, meskipun dengan mengasihi kita terus tersakiti. Cinta kasih akan selalu datang bersama rasa sakit dan pengorbanan selama kita masih berziarah di dunia. Jika kita setia dalam kasih kepada Allah dan sesama manusia, maka anugerah kasih Allah yang tanpa batas akan tercurah senantiasa dalam hidup kita dan saat kita berpulang kepada Allah, Sang Sumber Kasih. Semoga Roh Kudus menguatkan kita untuk senantiasa membagikan kasih Allah yang kita terima secara cuma-cuma kepada seluruh alam semesta. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, dalam mengarungi perjalanan hidup kami, tak jarang kami merasakan tulang-tulang kami menjadi kering dan harapan kami menjadi lenyap. Engkaulah harapan kami satu-satunya, ya Allah. Jangan biarkan kami jatuh binasa. Semoga hari ini membawa berkat bagi kami, dan kami pun dapat membagikannya bagi sesama kami. Amin.